Yang pertama adalah tahapan yang paling rendah dulu ya. Tahapan yang paling rendah itu adalah seseorang mampu melaksanakan sholat 5 waktu. Mau itu terlambat, mau itu masbuk, mau itu tidak dalam waktunya, yang penting 5 waktu. Ya, ternyata itu masuk ke tahap yang pertama dan yang paling rendah. Kita bisa bayangkan orang-orang yang meninggalkan sholat tidak termasuk di dalam hal ini, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang meninggalkan sholat, itu berarti dalam dirinya tidak ada keimanan. Dan keimanan yang paling rendah di sini disebutkan adalah orang itu ya mampu melaksanakan sholat 5 waktu. Kita masuk ke tahap yang kedua nih. Tahap yang kedua itu adalah seseorang sudah melaksanakan sholat on time, tepat waktu. As-sholatu ala waktiha. Ini salah satu jihad akbar juga, ya. Ketika azan, maka seseorang itu bersegera untuk melaksanakan sholat tepat waktu. Di antara bapak-bapak ibu-ibu khususnya mubalik baru, ya, di dalam surah Al-Maun ada ayatnya. Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Ibu-ibu atau bapak-bapak, surah Al-Maun hafal nggak? Kalau ayat tadi, nah yang paling terakhirnya apa? Fawailun. Terus apa? Coba bapak berdiri. Bapak coba bapak berdiri. Apa bapak? Bapak namanya siapa? Pak Agus. Coba gimana? Fawailun dari fawailun. Artinya? Nah, siapa itu ibu-ibu tuh? Orang yang sholat juga masih celaka. Kenapa celakanya? Malas. Oke ya. Lalai ya. Bayangkan ya, di dalam ayat itu bagaimana ada satu peringatan bagi orang-orang yang sholat. Kan kita juga orang yang sholat gitu, tetapi orang-orang yang tidak on time, tidak tepat waktu, dikarenakan tadi dia itu mengakhirkan waktu sholat. Kadang-kadang ya tadi menunda-nunda sholat. Kalau menunda lapar, bapak-bapak ya tahu sendirilah, bapak-bapak mungkin kalau menunda lapar, apalagi mungkin istrinya nggak masakin buat suaminya kan, suaminya nanti cemberut seperti apa gitu ya. Bisa kebayang lah ya. Mungkin kalau ketika kita sedang bekerja dalam keadaan perut kosong, apa yang terjadi? Lemas, apalagi 3L ya, lesu, lemah, lemlai, letih. Oh berarti ada banyak ya, banyak tuh ya. Jadi kalau misalkan kita ya sholatnya tidak tepat waktu, itu nggak ada gregetnya mah, nggak ada usahanya gitu. Kayak misalkan bapak-bapak harus masuk kerja jam 7:30, terus bapak-bapak pasti ada persiapan, betul ya? Persiapan misalkan kalau misalkan kita kecapean, mungkin nanti kita minta bantuan kepada anak, tolong nanti bangunkan ayah misalkan jam sekian. Terus kepada istrinya tolong masakan sarapan, bekal, kan seperti itu ya. Adanya persiapan. Jadi sholat itu sebenarnya harus ada persiapan. Sekarang masuk ke tahap yang ketiga, sholat secara berjamaah. Jadi sholat harus secara berjamaah. Kenapa harus berjamaah? Apa hadisnya? Sekarang ibu-ibu apa nggak hadisnya? Keutamaan sholat berjamaah. Ada yang bisa jawab? Atau bapak-bapak? 27 derajat. Ya. Betul ya. Kalau kita main kalkulasi, kalau dalam 1 tahun kita sholat tidak ada berjamaahnya, 1 dikali 30 hari dikali 12, berapa kira-kira?
itu hanya sekitar 1.900. Tapi kalau misalkan kita 27 dikali 30 hari dikali 12 bulan, maka itu 49.000 sekian. Bayangin ya, 2.000, taruhlah 2.000 dengan 49.000. Ini dihitung dari bagaimana pahala atau derajatnya. Dan bapak-bapak juga sudah mengetahui bahwa sebaik-baik ibadah adalah sholat, dan amalan yang paling pertama dihisab di hari kiamat adalah sholat. Fa'in sholahat sa'iru amali, wa'in fasadat sa'iru amali. Jadi kalau nanti timbangan sholatnya berat, maka semua amalan baiknya juga akan baik dan berat. Tapi kalau sholatnya tidak berat, ringan, banyak kelemahan, ya, maka amalan yang lain pun akan seperti itu. Jadi bukan hanya secara kualitas, kita kan sholat pasti ya harus khusyuk, harus tawadu, ya, tetapi juga kita bermain kuantitas, dimana jangan sampai yang masuk surga itu ya hanya kita saja, ternyata istri kita, anak kita nggak pernah kita ajak sholat, atau tetangga kita, atau siapapun itu. Ya, makanya di dalam Jumat ini kita senantiasa menganjurkan untuk bagaimana mendorong dan mengajak orang lain untuk sholat berjamaah. Ya, wa'mur ahlaka bis sholat wastabir 'alaiha. Kita masuk ke tahap yang keempat, yaitu seseorang mampu memahami bacaan sholat atau mampu bagaimana dalam dirinya itu betul-betul lenyap, ya, di dalam kekhusyuan di dalam sholat dan memahami sholat itu apa. Ini juga penting. Kenapa penting? Terkadang kita sholat itu, apalagi yang buru-buru nih, misalkan kita mau berangkat kerja, bapak-bapak misalkan sholat subuhnya misalkan jam 5 gitu. Mungkin kadang-kadang kita sholat subuhnya ya agak dipercepat, dan kadang-kadang di dalam bacaan kita tidak mengetahui bacaan-bacaan tersebut. Jadi tahap keempat ini udah lumayan sulit nih, ya. Dan kita juga di dalam Jumat ini betul-betul harus kita dorong juga para anggota kita, karena ya kita masih melihat bagaimana para anggota kita ini banyak yang tidak memahami misalkan bacaan sholat terjemahannya apa, ya, doa iftitahnya, bahkan surah Al-Fatihah, ya. La sholata liman lam yaqra ila bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat seseorang ya yang tidak baca surah Al-Fatihah. Minimal surah Al-Fatihah dikuasai terjemahannya, sehingga kita di dalam sholat itu betul-betul mendapatkan tadi secara maknawinya kekhusyuan, ya. Yang kelima adalah manusia benar-benar tenggelam di dalam sholat, sebagaimana manusia menceburkan diri ke dalam air, maka hendaklah manusia menceburkan diri ke dalam sholat hingga ia mencapai salah satu dari dua derajat. Yang pertama, Allah melihat, ya, atau melihat Allah gitu ya. Atau jika tidak, ia yakin bahwasanya Allah Ta'ala melihatnya. Kadang-kadang ya, kita kalau sholat, kadang-kadang kita lupa gitu. Kalau kita ini seorang hamba, seorang makhluk yang harus tunduk, yang harus sujud, yang harus ruku di hadapan Allah, nah itu kita kadang-kadang lupa esensinya. Ya, gerakan-gerakan sholatnya kita kadang-kadang kita lupa. Kita ini sholat ini buat siapa gitu. Kadang-kadang kita lupa. Nah, tahapan yang kelima ini lebih dalam lagi. Ini sudah ke ruh seseorang, ya. Bukan lagi jasmani tetapi kepada ruhnya. Bagaimana ruhnya itu melebur ke dalam tadi ubudiyah. Kan materi kita kan ibadah ya. Ia kana budu wa ia kana stain. Bagaimana kita itu beribadah. Karena kadang-kadang kita ya kan sholat itu kan dalam bahasa Arabnya kan menggunakan kata akoma yukimu gitu kan. Akoma itu artinya kan berdiri gitu ya. Makanya kan mendirikan sholat. Jadi kita berusaha mendirikan sholat tanpa merusak sholatnya. Dari salam sampai dari takbiratul ihram sampai salam itu harus betul-betul kita berada ya di dalam percakapan dengan Allah Ta'ala.
Teman bisa dipahami. Yang keenam adalah setelah dia itu berusaha melaksanakan yang fardu atau wajib, maka dia karena masih ya mencintai Allah Ta'ala dan ingin betul-betul bercengkrama dengan Allah Ta'ala, maka dia tidak melupakan ibadah yang sunnah. Makanya kan sebelum sholat zuhur, setelah sholat zuhur, sebelum sholat maghrib, setelah sholat isya, ya sholat sunnah kita kan selalu kerjakan. Nah itu salah satu bentuk di mana kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi ya Allah, setelah sudah selesai nih yang wajib, saya pun tetap ingin bersama Engkau. Makanya kita kerjakan sholat sunnah. Seperti itu. Yang terakhir, yang 7 adalah manusia bukan hanya mengerjakan yang wajib atau yang fardu dan yang sunnah, tetapi dia sudah mampu mengerjakan sholat tahajud. Sholat tahajud, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam syarat beat ada yang penekanan sholat tahajud, betul ya? Syarat beat yang keberapa? Ada yang tahu? Syarat beat yang nomor 3, ya. Jadi penekanan untuk mengerjakan sholat tahajud. Tadi sudah disinggung juga oleh Pak Ahsan Ahmad Ana Pemuda, di mana orang yang mengerjakan sholat tahajud ya, akan mendapatkan maqamah mahmuda. Khusus Pak, kayak misalkan Bapak, ya misalkan kita ketika masih kecil ya, kita sering bantuin nenek kita, kakek kita, ayah kita, atau siapapun itu. Ketika hari Lebaran tiba-tiba ada yang ngasih ini, oh ini buat kamu, ini buat kamu. Kan kita nggak minta, bener ya? Kita nggak minta, tapi tiba-tiba karena kita baik, ya karena kita tadi ada suatu kebaikan atau ihsan, ya diberikan secara surprise, ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jadi ada suatu yang tidak terduga-duga diberikan oleh Allah Ta'ala. Misalkan kita lagi duduk-duduk, ya pusing, misalkan ada yang mikirin hutang, misalkan atau yang mikirin masalah apapun itu, misalkan tiba-tiba nih buat kamu ngopi, nih buat kamu makan, kan kita senang ya, kadang-kadang seperti itu ya. Nah itu salah satunya didapatkan dari sholat tahajud ya. Ada mudkhala sidqin, ada mukhrajah sidqin gitu ya, ada sultanan nasir. Jadi 4 utama sholat tahajud itu ya. Maqamah mahmuda, diberikan suatu tempat yang terpuji ya di dunia dan di akhirat nanti. Ada mudkhala sidqin, tempat yang baik. Kita misalkan masuk kerja mendapatkan lingkungan yang baik, pekerjaan yang baik gitu ya. Mukhrajah sidqin, tempat keluar yang baik. Ketika misalkan kita ya setelah seharian dari rumah, kita mendapatkan keberkahan ya, keselamatan dan sultanan nasiro, ya, mendapatkan pertolongan yang sempurna dari Allah Ta'ala, yang kuat dari Allah Ta'ala.